Halo guys, balik lagi sama gue Raden Rauf. Balik lagi di Motobrats TV di acara Ngops, Ngobrol Santai. Kali ini bareng bintang tamu kita, Zaki Tol. Kebalik. Om yang bintang tamunya. Oh iya. Om bintang tamunya. Ini bintang tamunya bukan saya. Iya. Oke, selamat datang di acara Ngops, Ngobrol Santai. Ngomongnya harus gitu ya? Selamat datang di acara Ngops, Ngobrol Santai. Oke. Terus gue diundang ke Motobrats ini, terus ke acara Ngops, kita mau ngapain bro? Jadi Ngops itu kan artinya ngobrol santai Om. Oke. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol aja sih Om, ngobrol-ngobrol santai. Santai tapi ya? Iya. Tapi lu kayaknya nggak santai banget nih bro sama gue. Gimana ya? Om Raden loh. Gimana? Om? Oke Om. Btw apa kabar Om? Baik, ya ampun pertanyaannya luar biasa. Apa kabar? Lu kalau lagi PDKT sama cewek, lu cuma nanya lagi ngapain gitu doang ya? Tolong lah. Ada azan bro, kita break dulu. Oke guys, balik lagi. Tadi habis break azan. Sekarang kita balik lagi akan nanya-nanya ke Mas Zaki. Enggak, Mas. Oh, enggak, Mas. Kebalik ya? Tapi gue nanya. Oh iya. Lu Mas, kan lu ini bintang tamunya. Iya. Lu mau nanya apa? Ntar dulu Mas, gue mau ngasih tau profil lu dulu dong. Oh iya, silakan. Jadi Mas Raden Rauf ini, bagi kalian yang nggak tahu, Mas Raden Rauf itu adalah konten kreator. Nama saya. Terus habis itu juga dokter cinta. Gimana tanggapan Om bila mantan keluarin kata-kata kita berkawan, kalau jodoh tak kemana? Ya berkawan aja silahkan, tapi lu nggak usah ngarep ke dia. Ngapain? Udah mantan ya udah selesai urusannya. Kalau mau temenan ya udah, tapi nggak usah terlalu berlebihan ngarep gitulah. Ya kan nih masalah-masalah percintaan sangat ahlinya ya kan. Saya mau juga kebetulan hari ini tuh, nggak hari ini ya. Berapa lama ini udah jadi biro jodoh juga, bener kan Mas ya? Benar. Lu kalau mau ikutan biro jodoh gampang. Gua bikin biro jodoh ada di Twitter, ada di Instagram, ada di YouTube. Apakah ada yang berhasil? Ada yang sampai nikah, dua pasangan, ada yang dapat pacar banyak. Yang lebih banyak lagi ada yang deket di ghosting banyak banget. Itu dia yang bikin gue bingung tuh sumpah. Tapi yang gue bingung Mas Raden Rauf ini bisa loh gitu Mas ya. Kok bisa sih lo Mas? Bisa apa? Kayak itu tuh kayak jadi biro jodoh terus tiba-tiba ada yang dapet gitu. Kan sebenarnya kita itu kan bikin konten itu. Ini gue jadi cerita banyak nih. Iya. Sebenarnya lu main sosial media itu nggak cuman sekedar main-main. Iya. Ini kan makanya kenapa gua ditanya sebagai as a content creator gitu. Kita main sosial media itu, kalau lu cuman main sosial media, cuman posting lagi ngapain, lagi makan apa bedanya sama jutaan orang lainnya yang main gitu. Tapi lu harus punya personal branding, lu harus ngebangun personal branding lu gitu. Nah, gua kan kebetulan yang terbangun adalah seseorang yang kontennya sebenarnya konten gue nggak cuma cinta-cintaan doang. Gue suka traveling, fotografi, ada otomotif juga. Makanya gue diundang ke Motobrats TV. Terus tapi semuanya masih ada tentang cinta-cintaannya gitu. Itu semua ngebangun personal branding gitu. Tapi sebenarnya kalau masalah awal mulanya Om, awal mulanya itu lu bermain sosial media itu awal dari apa Om? Dari masalah cintaan juga? Sebenarnya gue awal mula tuh dari Twitter berangkatnya. Oh Twitter. Dari Twitter. Kalau ditanya apakah awal mulanya langsung ngomongin percintaan, enggak juga. Segala macem itu dulu dari mulai gue masih inget bahas tentang horor. Gue dulu punya konten setiap malam Jumat gue cerita tentang horor. Judulnya Meme Tweet, Meme di Tweet gitu pokoknya. Ada terus ngomongin sajak-sajak, puisi, anak senja. Itu perjalanan gue panjang dari Twitter. Terus akhirnya gue ngerasa kok orang kayaknya lebih banyak main ke Instagram ya, gue merambah ke Instagram terus ke YouTube, terus ada platform baru lagi TikTok, main ke TikTok begitu perjalanannya bro. Itu awal mulanya tahun berapa Om kira-kira Om? Dari gue main Twitter dari 2009. Tapi kenapa orang-orang tuh membranding diri lo itu bener-bener sebagai kayak dokter cinta, emang suka cinta-cintaan, emang karena lu ngincer di daerah itu, maksudnya ngincernya tuh di masalah percintaan apa gimana gitu? Sebenarnya gini, ini balik lagi ke ngebangun personal branding. Ketika lu kasarnya gini, lu bisa jadi siapapun di sosial media. Ekstrimnya gitu. Tapi akan lebih bagus kalau lu menjadi diri lu sendiri. Karena gue yakin setiap orang punya kelebihan, punya keunikan. Oke. Nah, benar. dan lu akan nyaman ngelakuin itu.
Sebenarnya gue awalnya itu kan sukanya fotografi, terus ada fitur Q&A. Gue tuh cuman pengen ngebangun interaksi sama follower sama audiens gue dengan cara Q&A kan. Mereka nanya, gue jawab gitu. Gue masih inget ketika awal-awal gue main Q&A itu selebgram pada ribut. Ada yang bilang Q&A itu kita yang nanya, follower yang jawab. Ada yang ributin, enggak. Q&A itu mereka yang nanya, kita yang jawab. Mereka yang ribut, gue yang viral. Jadi gue manfaatkan, ini ada fitur Q&A, tujuannya adalah bikin interaksi sama mereka. Nah, kaitannya kenapa gue tiba-tiba dikenal, karena gini, ketika lu udah ngebangun konten, yang perlu lu lakukan adalah konsisten. Konsisten ya? Ketika gue ditanyain, Om caranya viral tuh gimana sih? Viral itu bukan tujuan. Banyak yang salah mengartikan viral, gue pengen viral. Viral itu bonus dari hasil konsistensi lu ngonten. Yang gue lakukan adalah gue konsisten jawabin Q&A, interaksi sama mereka. Tiba-tiba ada satu konten gue yang boom, meledak. Kalau gue disuruh milih, gue maunya yang viral bukan yang itu. Lu kebayang nggak video gue yang viral itu 15 detik, gue ditanya, Om kenapa pacar gue lebih cantik, kenapa pacar teman gue lebih cantik dari pacar gue? Terus gue jawab, ya temen lu juga lebih ganteng dari lu, ngaca bang. Terus gue bilang, banding-bandingin aja terus kagak bakal ada habisnya. Allahu Akbar. Lu kebayang nggak dalam satu video 15 detik ada kata-kata kotor, ada Allahu Akbar. Gue udah mikir tuh pas lagi viral, anjir gue kenapa-napa nih. Alhamdulillah gak kenapa-napa. Jadi ini kaitannya kalau misalnya lu nanya caranya viral gimana, viral itu bonus dari sebuah konsistensi gitu. Berarti intinya itu adalah masalah konsisten aja Om ya. Konsisten. Nah, bagaimana lu dikenal itu karena konsisten lu nya itu. Iya. Jadi kayak lu sering bikin konten-konten percintaan, jadi kayak orang lu dikenalnya, oh nih Om Raden Rauf nih terkenalnya sebagai orang yang kayak bikin masa-masa percintaan gitu ya. Kadang-kadang suka gini, Bro. Kita udah mikir nih konsep mau bikin konten. Gue dulu sering gini. Gue mau bikin konten traveling, jalan-jalan. Mau bikin konten yang bagus, sinematik, wah pasti keren nih, pasti rame. Ternyata sepi. Giliran gue cuman duduk doang di studio, ngomong doang depan kamera, rame. Jadi itulah kenapa kita harus, tadi kaitannya sama konsisten, sama kita menganalisa. Ternyata kadang-kadang yang kita pikirkan itu nggak sesuai dengan kemauan mereka gitu. Jadi makanya kita butuh konsisten biar tahu, oh mana yang diterima sama audiens, mana yang kita kurang, mana yang harus diperbaiki lagi gitu, Bro. Tapi jujur Om, lu sebenarnya awalnya itu lebih suka fotografi apa masalah-masalah percintaan ini? Kalau bikin konten ya? Gua suka fotografi, traveling gitu. Terus makin kesini kan orang pada kenal gue itu sebagai seseorang yang suka ngasih tips relationship gitu kan. Awalnya, nih gue jujur ya, awalnya gue jawab itu sekedar nyablak aja gitu. Tapi makin kesini banyak orang yang pas ketika gue jawab pertanyaan, dia ngetekin pacarnya. Tuh kata Om Rauf kayak gitu, kata Om Rauf kayak gitu. Gue dalam hati mikir, kok omongan gue dijadiin fatwa gitu. Gue mikir kan, ini gue punya tanggung jawab moral, gue nggak boleh sembarangan lagi. Akhirnya gue belajar, Bro. Jadi kayak ketika lu memutuskan lu menjadi siapa di sosial media, personal branding lu sebagai siapa, lu nggak boleh cuman sekedar tahu doang, tapi lu harus jadi expert di situ. Makanya mau nggak mau gue harus belajar tentang itu. Oke Mas, jadi tadi kita udah ngebahas soal percintaan ya. Nah, sebenarnya kan ini kan konten Motobras TV ya. Maksudnya ini kan masalah permotoran. Iya. Jadi, nah ini buat yang kalian nggak tahu juga, Mas Raden Rauf ini tuh suka banget sama otomotif ya. Otomotif dia suka. Dan kenapa sih Mas, lu dari konten masalah percintaan tiba-tiba larinya kok jadi motor gitu? Balik lagi ya. Kita ngelakuin sesuatu yang kita suka gitu. Gua sih pada dasarnya gini, gua motoran buat nyari happy, buat fun, no drama-drama lah. Gua paling males kalau ada yang drama-dramaan.
segala macem gitu. Maksudnya ya kita sesama anak motor ya saling respect lah gitu. Ya. Tapi tetap harus selalu patuh sama aturan. Kita tinggal di Indonesia, ada aturan yang berlaku, ada aturan lalu lintas yang nggak boleh sembarangan juga gitu. Misalnya, ya gue nggak suka sama pengendara-pengendara yang arogan lah apa kayak gitu. Apalagi kayak kemarin kasus yang terbaru kan yang di ring 1 gitu. Ya nggak boleh, itu ada aturan. Gue mau kasih tahu ya, misalnya itu di ring 1 bro. Lu kebayang nggak? Gua pernah dulu waktu kuliah di Bogor, gua di Atang Senjaya, gua kebut-kebutan diberhentiin pos PM, diberhentiin nama PM, disuruh push up, disuruh nyapu lapangan, itu di Atang Senjaya. Lalu di ring 1 mau kayak gimana? Lu untung kagak ditembak, lu udah, makanya yang sopan-sopan aja lah, kita nyari happy motoran itu riding gitu. Oke. Om, pertama kali motornya apa sih Om? Kalau boleh tahu Om? Motor gua itu dulu, sih Mas aturan. Mas Adin. dulu motor pertama gua itu Mio. Hah? Mio mana Om? Om lagi? Mio. Dulu motor pertama gua itu Mio. Iya Mbak. Coba. Terima kasih. Thank you loh Mbak. Thank you. Ini by the way kita lagi di Baruf Coffee. Thank you Baruf Coffee. Motor pertama gua itu Mio. Ya. Yang gua ditipu. Gua beli motor second. Ditipu gimana Mas? Gua beli motor second bro. Udah gua bayar. BPKB-nya gue minta-minta, kagak dikasih-kasih. Ternyata BPKB-nya di sekolah. Akhirnya motornya gue balikin. Gue minta dibalikin duit. Dibalikin gimana? Dibalikin ke orangnya maksudnya? Iya, gue balikin ke yang jual. Gue minta jual. dibalikin duit. Dibalikin duitnya, tapi masih nyangkut berapa juta lah gitu. Itu masa-masa itu. Habis itu motor pertama gue. Habis itu Ninja 2,5 karbu 2008. Ya. Yang sempat ada di Motobrats. Yang terakhir di custom, terus sempat ada di Motobrats. Habis itu naik kelas ke IR6. Kan katanya nggak boleh langsung gitu. Kalau naik kelas itu kan harus bertahap, step by step. Habis 2,5 naik ke IR6. Habis IR6 naik lagi ke SF. SF. Lu punya IR6 ya? Dulu pernah warna hitam. Jadi custom ya enggak ya? Enggak. Oh, enggak belum. Oh ya berarti gua belum. IR6, terus SF 848. SF 848, gue pengen ngerasain sport. Ganti lagi Ducati Evo 848. Habis Ducati Evo 848, sekarang Honda CBR. CBR 150 modif 4 silinder. Iya. Tapi belinya yang terakhir ke di sini ya? Iya. Tapi yang Ducati 848 Evo belinya di sini. Iya. SF juga kan? SF enggak, tapi dijualnya di sini juga. Iya. Terakhir di sini udah laku lagi kan? Laku juga ya. Jadi selamat tuh. Itu motor bekas Raden Rauf, motornya bagus. Iya. Tapi kalau motor-motor di Motobrats mah bagus semua. Recommended, serius. Ini jujur dari hati. Gue selalu merekomendasikan ke teman-teman gue loh. Kalau nyari promosi ya? Kalau nyari moge second ke Motobrats. Gak promosi ini. Promosi ya? Aman. Gak ada promosi nih. Beneran ini ngomong sendiri loh, tiba-tiba loh. Jujur dari hati. Itu perjalanan motor gua. Sekarang sih gua nyaman pakai CBR 1000. Ya? Nyaman banget. Tapi kalau misalnya Mas Raden Rauf ini, ya, dulu pertama kali motoran, dan Mas Raden Rauf itu motornya sendiri? Apa rame-rame gitu sama? Awalnya tuh gua join komunitas. Oh, join komunitas. Cibo namanya. Oh, Cibo. Cinere Big Bike Owner. Oh iya. Iya bener ya? Cinere Big Bike Owner. Ya, ownernya juga kebetulan yang anak. Iya, bareng juga. Sama Mas Fitra. Ketemu sama Mas Fitra, Om Brat. Ketemu sama Mas Fitra di situ juga. Gue minum ya, itu gue masih pakai IR6. Jalan sering San Mori, terus ke Puncak, ke mana ya, Ciletuh, gitu-gitulah. Seru. Jadi kalau lu motoran memang serunya kan memang sama teman-teman ya, bareng-bareng gitu, rame-rame. Begitu. Kalau sekarang sih gua ada di Cibo juga, terus sering sama SNR juga, Serpong Nitran sama anak-anak BSD. Ini ya Mas, Ko Wilmon dan kawan-kawan. Terus suka ke Sensi, kalau ke Sensi bareng sama anak
Kalau di BSD SNR kan senang kencang. Iya. Ada di Sensi senang pelan juga ada. Harus. Sama Oji, sama Ajis. Gitu. Oh, komplotan senang pelan ada lagi. Begitu. Pokoknya mah kita seru-seruan. Jadi motoran tuh bikin happy, refresh gitu. Jadi gua sih anti drama-drama lah. Ada yang apalah ngomongin ini, ngomongin itu lah. Kita anti drama lah. Pokoknya kita seneng-seneng, happy-happy lah. Gitu. Gila udah aja. Oke, Om. Apa lagi ya? Mungkin kalau saya gaya San Mori deh, ala Mas Raden Rauf tuh kayak apa? Gaya San Mori. Iya. Gaya San Mori. Iya. Dulu pas awal-awal gue pakai motor, itu gaya San Morinya masih bareng sama om-om kan di Cibo. Di Cibo tuh emang lebih mature gitu, Yeah, lebih mature gitu. Gayanya tuh safety banget gitu. Lu harus sepatu, terus kadang-kadang ada yang apa pelindung nih apa Pelindung sih? nih, apa sih namanya itu sebutannya? Ya itulah. Ada ya. buat yang kayak buat rebah-rebahan gitu Ya, kan? terus pakai jaket yang safety, safety. terus ada pelindung, terus sarung tangan gitu. Tapi makin kesini gue barengannya sama anak-anak SNR, senang kencang dan senang pelan itu. Yang pasti celana jeans biasanya, Jeans. sepatu Jordan, karena gue mau stand out. Orang-orang anak-anak motor pada pakai sepatunya sepatu safety gitu. Anjir gila lu pakai apa San Mori riding pakai Jordan, nggak sayang lu karena gue Raden Rauf. Iya nggak? Oke. Gue pengen stand out aja gitu biar kelihatan. Sepatu Jordan, jeans, terus biasanya hoodie. Pakai hoodie, ya. pakai hoodie, helm, Helm, full ya. face, arai biasanya. Terus sarung tangan. Tangan ya? Begitu. Itu doang, simple ya. Simple. Tapi bos harian oke lah, bos San Morian, bos harian oke lah ya. Iya, Tapi begitu. jujur ya, lu sebenarnya tiap hari bawa motor nggak sih? Bawa lah. Bawa tiap hari. Oh, ya. Kalau ke Indomaret gitu bawa motor. Kesini tadi gua bawa mobil. Aduh, rumah deket lu Mas ya? Tapi gua ini apa sehari-hari pakai Matic. Oh, saya bawa Matic ya? Pakai PCX, PCX, ya? PCX 160. Ya, itu motor favorit banget, Bro. Keren. Sehari-hari pakai motor Matic lah. Kalau pakai Matic ya? Moge buat San Mori. Oke, jadi kalau gitu, sekarang riding. sekarang posisinya Om ini sekarang di rumah ada apa aja motor Om? Di rumah Ada itu 1000. ada CBR 1000, terus ada PCX 160, ada X-Max 2,5. X-Max 2,5. Itu. X-Max ya? X-Max enak Om tapi? X-Max kan dari Motobrats juga. Oh, itu motor berat ya? Oh iya, gue lupa tuh motor berat ya. Lah lu gimana Gua- sih? gua- Gua gua tuh udah- pelanggan setia Motobrats. Gue susah banget. Waduh. Oke, tadi kita udah banyak banget nanya-nanya nih ya kan tentang Mas Raden Rauf sendiri. Gue tahu-tahu sih Mas. Gue tahu lu gak kuat sebenarnya. Ini dari ini kalau bikin video. Jadi sekarang gue mau bikin ya game kecil-kecilan lah, biar refreshing dikit ya kan. Stres kan lu? Game apa? Sama gua. Game apaan? Oke. Satu. Eropa apa Jepang? Jepang. Honda terbaik. Lanjut dong. Lanjut. Oke. Motor apa cewek? Motor. Bini gua nonton selesai gua. Lu jangan aneh-aneh lu. Ini makin kesini makin gak beres nih. Kunciin aja bininya Mas Raden. Oke. Oke. Modif apa standar? Modif. Modif ya. Standar ngantuk ya. Anjing. Anjing. Sombong banget anjir. Sombong banget anjir. Oh, jadi gue ngomong ya. Oke. Suka yang naked atau yang sport? Sport. Sport ya. Sport ya. Gue suka yang menantang. Nggak suka yang naked. Kalau yang naked-naked bukan di motor. Di apa yang lain gue lagi mikir nih. Salah gua. Sahur ini. Aduh. Oke. Motor cantik apa motor enak? Motor enak. Cantik doang, tapi panas banget. Gua udah pernah ngerasain. Yang penting nyaman sekarang mah nyarinya. Kayak apa kayak Honda? Ya?
Iya, Honda terbaik. Baik ya. Udah cantik, nyaman. Oke, cinta apa pengalaman? Ini emang nggak nih bos. Cinta. Cinta ya? Karena cinta nggak pernah salah, bro. Oh. Lu nggak bisa nyalain cinta. Oke, kok jadi gue harus gertak gua. Jadi gue digas ya? Padahal gua ngarang jawabnya. Oke, menyakiti atau disakiti? Berat nih. Sebagai om buaya, gimana om? Disakiti. Lu parah lu. Gini gua kasih tahu kenapa gua pilih disakiti. Oke, benar. Disakiti atau menyakiti? Disakiti. Sakiti. Jangan takut sedih, tapi takutlah menjadi penyebab kesedihan orang lain. Anjay. Gila, mantap. Iya. Mantap. Lu ngerti tadi gua ngomong apa? Enggak sih. Yang penting kamera tahu aja sih. Iya. Penonton tahu aja. Next. Oke, next. Kawin lari apa pisah? Astagfirullahaladzim. Orangnya no. Kawin lari. Karena kita harus memperjuangkan apa yang kita sayangi dan cintai gitu. Walaupun beda bini. Ini ngomongnya ngomong bawa bini, ya Allah. Oke, next. Ini gue keringetan berat. Next. PHP atau di PHP-in? Nah, ini dia nih. Lu tau kan gue inisial R. PHP. Kita inisial R usahakan sekalian kita buktikan. Bener. Next. Temen apa mesra? Mesra. Nggak temen dong? Mesra lebih enak. Mau temen nggak temen, kalau mesra enak. Ya Allah, ini kok makin kesini makin nggak beres ya pertanyaannya. Terakhir. Apa? Terakhir, ini motor. Terakhir ya. Terakhir nih adalah touring apa nyentul? Lebih mending mana lo? Nyentul. Lebih mending nyentul? Tapi gue belum pernah nyentul pakai motor. Nyentul pakai mobil dulu. Tapi gue abis ini mau nyobain nyentul pakai motor. Nyentul ya? Iya. Katanya mau touring tapi? Touring, gue suka touring sih, tapi touringnya yang nggak jauh-jauh gitu. Yang touring sekali jalan balik gitulah, ke Cilete gitu. By the way, tapi tadi lu bilang lu nyentul naik mobil. Iya. Oh, Om Mas Raden Rauf ini juga sekarang main mobil ya? Gue suka sama mobil juga. Terus gue kan suka banget sama E36 BMW. Iya. Terus daripada gue cuman modif, udah proper, speknya udah cocok buat dipakai balap, kenapa nggak sekalian ikut balap gitu. Jadi gue sebenarnya sih pada tahapan belajar jadi ya? Mau belajar. Rencananya sih nanti mau ikut ISOM, rencananya semoga aja lancar. Balap loh. Tapi gue memang lagi sering latihan, lagi rajin latihan. Alhamdulillah ada yang ngajarin, pembalap senior, ada Pak Deboni itu pembalap BMW Tim Astra, ada Mas Arya Ramadan itu juga pembalap senior, juara-juara nasional gitu. Ada yang ngajarin, mobilnya ada, ya udah. Alhamdulillah, tinggal terjun aja gitu. Jadi udah konten kreator, dokter cinta, tukang buaya, biro jodoh, pembalap. Ini arogan nih orang sebenarnya. Kenapa jadi arogan? Semuanya diambil. Oke, Mas. Jadi kayaknya itu aja sih sebenarnya. Oke. Singkat banget. Oh ya, by the way, terakhir banget nih ya. Apa? Ada nggak tips-tips buat anak-anak motor? Tips terhadap percintaan tapi, Mas. Tips buat anak-anak motor yang dibilang, kan suka nih gua suka denger anak motor fuckboy, anak motor tuh buaya gitu. Pada sering bilang gitu nih. Kita buktikan anak-anak motor kalau anak motor itu kita tuh setia. Kita sama motor aja kita sayang-sayang, apalagi sama pacar gitu dong. Iya, bener. Terus sama satu lagi, kita motoran buat happy, buat fun lah, no drama-drama, oke? Oke, nah itu dia, itu paling penting ya. Iya. Itu penting. Oke, Mas. Thank you banget ya, Mas. Kenapa lu kayak narik napas dalam-dalam gitu? Ini jujur dari tadi kita syuting itu gue nervous banget ya kan, karena gue syuting sama Mas Raden Rauf. Jadi thank you banget Mas Raden Rauf. Thank you Jaki, thank you Motobrats TV. Jangan lupa subscribe, like, komen Motobrats TV. Oh jangan lupa juga nih di apa sih sebutannya? Follow semua akun-akunnya Raden Rauf dari TikTok, dari Instagram, dari Twitter, sama YouTube juga. Subscribe ya, jangan lupa.
Walaupun subscriber udah banyak deh. Atau yang Motorbas TV yang lebih banyak. Iya. Iya kan? Iya. Ya nggak sih, aku juga sombong jadi. Oh, iya. Jadi Mas. Oke. Mas, ya. Sorry Mas. Sorry banget Mas, udah caur ya tadi nih. Ngawur ya tadi nih ngops kita nih kali ini. Lah, gua kan padahal gua sering main ke sini loh. Iya, tapi kalau depan kamera tuh jadi aduh gimana ya. Yaudah deh. Sampai jumpa di konten-konten Motorbas TV selanjutnya. Sampai jumpa. Bye bye. Bye.